Scene pertama memperlihatkan mata air es dan api, tempat di mana Tang Hao tinggal bersama benih ahin. Pertumbuhan ahin meningkat sangat pesat dari sebelumnya dikarenakan lingkungan tempat ini memang sangatlah bagus. Bahkan kini ia sudah mampu muncul dalam bentuk roh yang pastinya akan membuat Tang Shen menjadi sangat senang nanti ketika melihatnya. Omong-omong, terhitung sudah 5 tahun semenjak kepergian Tang Shen. Ayin pun mengungkapkan kecemasannya kepada Tang Hao mengenai kondisi Xiao dan putranya tersebut karena sama sekali tidak pernah ada kabar. Tidak lama setelah itu, yang sedang dibicarakan pun akhirnya telah kembali. Rumput biru perak di sekitar mereka bermekaran seakan menyambut kedatangan dari Tang Shen. Setelah berpelukan untuk melepaskan rasa rindu, Tang Shen mengatakan bahwa ia masih harus melakukan suatu hal yang sangat penting, dan setelah berhasil maka mereka baru bisa benar-benar berkumpul satu keluarga. Sebagai mantan siluman roh, Ayin nampak cukup terkejut ketika melihat 5 cincin roh merah 100.000 tahun milik Tang Shen. Namun Tang Shen meyakinkan ibunya kalau hanya satu dari kelima cincin roh yang ia dapat dari membunuh siluman roh itu pun dari siluman roh yang sangat jahat. Sedangkan 2 cincin roh merah yang lain adalah pemberian dari Tuan Dewa Laut dan 2 lagi adalah hasil dari pengorbanan Arming dan Daming. Ayin pun juga sama sekali tidak menyalahkan Tang Shen karena putranya tersebut pasti sudah melalui penderitaan yang sangat panjang. Tang Hao kemudian bertanya sekali lagi apakah Tang Shen benar-benar sudah siap untuk kembali menghidupkan Xiao Wu, mengingat resikonya yang sangat tinggi. Dengan sangat yakin, Tang Shen pun menjawab bahwa ia sudah memikirkannya dengan matang. Ia sangat mencintai Xiao Wu, bahkan meskipun ia harus mengorbankan semua yang ia miliki, ia pun juga tidak akan ragu sedikit pun. Proses menghidupkan kembali Xiao Wu pun dimulai. Dalam flashback, Bosaisi menjelaskan bahwa untuk melakukannya dibutuhkan 5 cincin roh milik Tang Shen karena kekuatan roh Xiao Wu harus dipulihkan seperti sebelum Xiao Wu melakukan pengorbanan, yaitu di level 50-an. Kelima cincin roh tersebut adalah 4 cincin roh awal milik Tang Shen dan cincin roh ke-6 pemberian dari Xiao Wu. Menurut Bosaisi, dengan melepas 5 cincin roh seharusnya hal itu tidak akan membunuh Tang Shen. Sedangkan untuk Xiao Wu saat menerima 5 cincin roh sekaligus mungkin cukup resiko. Tetapi tidak perlu khawatir karena ada kekuatan dari cahaya Dewa Laut yang akan membantu untuk mengurangi beban Xiao Wu sehingga Xiao Wu tidak akan berada dalam bahaya. Sayangnya meski dengan semua itu masih terdapat sejumlah resiko yang tidak bisa dihindari. Misalnya saja jika kekuatan cahaya Dewa Laut ternyata tidak cukup, maka ada kemungkinan proses tersebut akan mengalami kegagalan. Dan jika sudah gagal, maka Xiao Wu tidak akan pernah bisa kembali ke bentuk manusia seutuhnya. Seperti saat ini, yaitu roh dan tubuhnya hanya dapat menyatu dalam waktu singkat. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Tang Shen meyakinkan Bosaisi bahwa ia tidak akan membiarkan terjadi kesalahan sedikit pun. Bahkan jika diperlukan, ia akan memberikan seluruh cincin roh beserta kekuatan jiwanya untuk bisa mendukung proses penghidupan Xiao Wu. Bosaisi pun memberikan peringatan keras kalau hal itu terlalu berbahaya. Resiko melepaskan cincin roh secara paksa memang sangatlah besar karena Tang Shen harus merasakan derita rohnya yang dirobek berulang kali. Terutama pada cincin roh kelima yang sudah menyatu dengan roh pelindung rumput biru peraknya. Setelah cincin roh terpisah pasti akan memberikan luka yang sangat parah, bahkan hal itu mungkin dapat merenggut nyawa Tang Shen. Setelah scene flashback diperlihatkan Tang Shen yang mengeluarkan tubuh Xiao Wu dari kantong penyimpanannya dan menggedongnya menuju pusat air mata es dan api yang dinilai sebagai tempat paling baik untuk mendukung proses kebangkitannya. Beberapa scene flashback dan percakapan terdahulu diperdengarkan yang membuat suasana semakin haru serta berjalan dramatis. Juga mengingat kembali penjelasan dari Arming. Untuk menyelamatkan Xiao Wu dibutuhkan 3 tanaman obat yang menjadi syarat utama, yaitu rumput roh mulia yang dapat membangkitkan jiwa, Raja Ginseng tingkat 90-an ribu tahun yang berguna untuk menciptakan tubuh manusia, dan yang ketiga adalah pil monster kuno yang berguna untuk menyatukan tubuh dengan jiwanya. Rumput roh mulia untuk membangkitkan jiwa sudah dicarikan oleh Arming dan Daming. Dulu Xiao Wu juga sudah pernah memakan tanaman ginseng pemberian dari ketua sekte kecepatan sehingga tubuh manusianya bisa kembali terbentuk. Dan syarat ketiga, pil monster kuno untuk menyatukan tubuh dan jiwa dapat digantikan dengan kekuatan dari cahaya Dewa Laut. Kini setelah ketiga syarat terpenuhi, tinggal bagaimana usaha Tang Shen untuk menjalankan proses tersebut agar tidak terjadi kesalahan sedikit pun.